Di tengah gejolak dan ketidakpastian pasar finansial global, sebuah riset dari Manulife Asset Management Indonesia memberi optimisme istimewa. Pasar modal Indonesia diproyeksi mampu memecahkan rekor hingga level 10.000 pada tahun 2020. Seperti apa roda mesin pasar saham Indonesia? IHSG menatap rekor 10.000. Saya ulas sebengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat terlebih dahulu dari data yang kami miliki. Ini adalah tren IHSG sepanjang 5 tahun terakhir. Kita lihat pada 23 September. Jadi kita siklus jadi per September kita ambil dari tahun 2011 yaitu berada di 3.426. Jadi masih sangat jauh dan kita lihat level tertinggi kita pernah sentuh pada 6 Maret 2015, kita bertengger di level 5.514, meskipun saat ini kita tidak setinggi itu. Tapi paling tidak ini menjadi data historis yang bisa kita baca apa yang akan terjadi pada IHSG ke depan. Selanjutnya pada hari ini kita berada di 5.300-an. Bila kita bandingkan antara posisi September 2011 dengan posisi September pada tahun 2016, maka dari 3.400 kita lihat menjadi 5.302, itu artinya ada peningkatan sekitar 2.000 points. 2.000 poin ataupun juga hampir lah ya, hampir 2.000 poin. Dan ini artinya ada peningkatan yang pasti lebih dari 50%. Apa ini artinya? Artinya dilirik pasar saham Indonesia. Investor percaya menanamkan saham mereka di Indonesia. Salah satu emerging markets yang tampaknya diperhitungkan. Lalu selanjutnya kita lihat ke slide mengenai target IHSG sampai 2016 berdasarkan data kajian dari Manulife Asset Management Indonesia. Kita lihat pada tahun 2016 kita berada di 5.500. Jadi ini target kita menjelang akhir 2016 kita akan berada di sini. 5.500. Hari ini kita 5.300 hingga akhir tahun bisa lah ya 5.500. Dan pastinya kita lihat bila kita bandingkan pertumbuhannya growth dari IHSG sendiri sepanjang 10 tahun terakhir itu sekitar 13 sampai 15%. Tapi proyeksi Manulife bisa lebih tinggi lagi, kita bisa selama 4 tahun ke depan akan tumbuh 16%. Artinya apa? Kalau Anda nanam uang, misalnya 1 juta, Anda bisa dapat kemungkinan untung itu sekitar 160.000. Apalagi kalau misalnya kita kalkulasikan lagi, Anda tanam saham misalnya sekitar 100 juta, itu berarti ada 16 juta yang bisa Anda dapatkan. Dibandingkan dengan investasi sejenis, instrumen saham tampaknya memang begitu menggoda. Lalu kita lihat hingga tahun 2020 targetnya berapa, ini yang kita sebut. Kita bisa mencapai rekor ini menurut Manulife. 10.000 pada tahun 2020. Dan artinya kalau Anda tanam saham sekarang di 5.300-an, double. Jadi bisa double Anda dapatkan. Di 10.000 kan itu artinya double. Anda hari ini investasi 1 miliar untuk long term, pada tahun 2020 Anda bisa dapat 2 miliar. Kalau 1 miliar. Anda bayangkan kalau misalnya investor-investor besar pasti dikit lah 1 miliar. Lalu kita lihat bagaimana potensi pertumbuhan IPS ataupun kita lihat ini adalah salah satu yang menarik. Yang menjadi salah satu pemicu ataupun juga pendorong. Mengapa proyeksi pertumbuhan IPS-nya bisa tinggi. Kita lihat pertama adalah PPH badan yang sebelumnya ada di 25%, pemerintah dalam regulasinya menurunkan menjadi 17% nanti mulai tahun 2017. Menurut Manulife ini menjadi salah satu peluru yang cukup baik untuk akhirnya bisa mendorong laba bersih. Jadi pertumbuhan IPS tersebut nanti kita akan berorientasi pada laba bersih emiten. Kita lihat laba bersih emitennya bisa tumbuh mencapai 15%, cukup baik. Dan itu bisa mendorong pertumbuhan IPS-nya pada tahun 2017 hingga tahun 2020 menjadi 15% ketika PPH badan diturunkan. Lalu kita ke slide selanjutnya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi kita menurut Manulife sangat positif. Kita lihat di nanti tahun 2017 kita di 5,3% dan trennya kita lihat trennya terus mengalami kenaikan. 5,5% pada 2018, 5,8% pada 2019 dan terus meningkat menjadi 6% 2020. Apa hubungannya dengan IHSG? IHSG menjadi refleksi kondisi ekonomi, salah satunya ada pertumbuhan ekonomi. Ketika proyeksi ekonomi bisa tumbuh 6%, maka IHSG hampir pasti juga akan bergerak sama, bergerak ke arah yang positif. Artinya apa? Cuan untuk Anda yang main saham. Lalu selanjutnya apa yang menjadi risiko yang patut dipertimbangkan ataupun juga diantisipasi oleh pemerintah? Kita lihat perlambatan ekonomi global. IMF, kemudian World Bank juga sudah memangkas
pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun 2017 dari 3, kok nggak salah sekarang beberapa tuh ada sekitar 3%-an ya untuk pertumbuhan ekonomi global. Itu harus diantisipasi. Mengapa? Karena ketika ekonomi global mengalami perlambatan, kita untuk neraca dagang kita, ketika kita mau melakukan ekspor, orang nggak ada yang mau beli kok. Jadi itu akan menahan kemungkinan kita bisa melaju untuk memperbanyak pertumbuhan ekonomi. Lalu kita lihat gangguan politik di Asia dan Timur Tengah. Kita tahu ada ISIS, kemudian kita tahu juga bagaimana sengketa Laut Cina Selatan yang masih terus saja memanas. Kemudian nuklir di Korea Utara juga menjadi salah satu faktor yang harus diantisipasi. Lalu stagnasi ekonomi zona Eropa pasca Brexit ini juga perlu kita antisipasi apa yang kita lakukan sebagai negara emerging markets. Tapi dari dalam negeri kita lihat ada yang mendorong sehingga kita bisa tumbuh di level 5%, 5%-an sampai 6% pada tahun 2020. Kita lihat pembangunan infrastruktur yang terus dipacu oleh pemerintah, dan tapi kita tahu bahwa apabila ini terhambat, ini akan menjadi salah satu juga bumerang sendiri. Meski pemerintah tidak punya pilihan lain. Pemerintah melakukan pemangkasan anggaran dipangkas, artinya apa? Akan terpengaruh juga terhadap budget-budget, salah satunya adalah budget infrastruktur. Ketika infrastruktur ditahan sedikit pembangunannya, maka multiplier efeknya juga akan tertahan. Dan itu akan sedikit mengganggu sedikit bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh ke depan. Lalu kita lihat harga komoditas unggulan itu juga untuk unggulan ekspor ya. Apa misalnya? Untuk saat ini kita misalnya punya beberapa komoditas seperti batu bara misalnya. Atau misalnya kita juga punya CPO. Kita produsen CPO terbesar di dunia, kemudian kita produsen batu bara terbesar di dunia. Indonesia itu pokoknya urusan yang besar-besar lah. Tapi urusannya mentah. Batu bara mentah, CPO diolah sedikit, jual, nanti masuk lagi ke dalam sudah diolah, kemudian harganya jadi mahal. Nah, jadi intinya adalah selain risiko, kita juga punya nih yang namanya engine, kita punya yang namanya motor yang bisa kita manfaatkan. Apa? Data-data ekonomi kita menunjukkan bahwa kita masih kuat. Baik itu dari segi fiskal maupun juga dari segi moneter. Apa yang kuat? Untuk moneter misalnya, suku bunga acuan Bank Indonesia yang saat ini sudah diubah namanya menjadi misalnya BI 7 Days Reverse Repo Rate yang saat ini dari 6,25% sekarang sudah ada di 5,25%. Artinya suku bunga murah, orang tidak terbebani dengan bunga yang tinggi. Harusnya sih itu menjadi acuan ya untuk kredit ya. Apalagi target pemerintah yang mengharuskan agar seluruh ataupun suku bunga kredit nantinya pada tahun 2017 itu adalah single digit. Tidak ada lagi yang di atas 10%. Jadi harus di bawahnya. Kemudian kita tahu bagaimana inflasi yang terkendali. Kemudian kita tahu juga data-data lain kita juga cukup positif, pertumbuhan ekonomi kita juga cukup positif, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi engine yang cukup memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Yang pasti ada sebuah prospek yang cukup baik untuk outlook ekonomi Indonesia ke depan, dan salah satu yang menjadi barometer ataupun juga refleksinya adalah pasar modal Indonesia.